Saya hormati Bapak saya itu yang saya hormati, mari nasihat kita lakukan. Menikah kata selanjutnya yaitu pemberian materi pada malam ini akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Saifullah. Saya hormat Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم ووالاه. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو رسول الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالموت والموت. Soal baik itu bapak masuk atau maksudnya Abu Bakar dan saya tadi bisa hormati ketua DPD pasti sudah janji sudah beroleh Abu Bakar orang saya Bapak Ustaz Rasul Abu Bakar untuk ini saya hormati ketua saya Bapak Mandor Abdullah Pak Isati Pak Ustaz Bapak-bapak hadirin semuanya ibu-ibu yang kita sebutkan satu persatu, namun tidak mengambil sabaran dan datang saya. Insya Allah kehadiran kita di malam hari ini untuk pacarnya di malam yang mulia, insya Allah mendapatkan barakah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Untuk itulah, mari kita berdoa Allah dengan bersama membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Salawat dan salam adalah disebutkan kepada manusia mulia sebanyak zaman panutan kita bersama baginda dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita awali proses ini dengan bersama pada Bismillahirrahmanirrahim.
Bu, boleh saya mungkin jadi ya. Badan ini masuk kalah satu sendiri. Badan masuk berpulang ibu Bapak aku jangan bersedih dan kecewa. Insya Allah aku masuk surga. Amin. Bapak aku orangnya masih muda, gagah perkasa seperti kota. Jangan sedih dan jangan berkata di sini masih banyak jaga. Amin. Bapak ada satu ungkapan yang sangat indah, yaitu cinta sehidup semati. Kita perhatikan ya, ungkapan itu cinta sehidup semati. Biasanya diungkapkan di masa-masa muda. Bahkan cinta kita sama yang beda. Cinta kepadamu sehidup semati. Cuma satu. Baik. Cinta sehidup semati. Apa maksudnya? Apakah ketika pasangan kita mati dulu kita mati dulu? Sampai hari ini saya belum pernah mendengar berita saking cintanya suami terhadap istri, saking sayangnya terhadap istri, ketika istrinya wafat mati meninggal dunia, suaminya hidup saja. Ya Bapak ya, belum ada berita begitu ya. Jadi maksudnya gimana? Karena kita mungkin kalau suaminya itu dikubur, kontol sama itu. Terus gimana cara mengungkapkan, mempraktekkan, merealisasikan daripada cinta sehidup semati? Maksudnya biarpun istri kita mati, biarpun suami kita mati, bahkan hancur dikubur dengan tanah, tetapi doa kita terus panjatkan untuk orang-orang yang kita sayang kita semua. Kita yasinkan, kita tahlilan, kita sholawati, dan kita ziarah. Itulah bukti cinta kepada pasangan kita. Ya. Nah, malam hari ini dibuktikan oleh Bapak ya kan? Beliau mengatakan kita panggilan ini bukti cinta dari Bapak itu pada istrinya yang sudah Allah lakukan. Insya Allah, yasinan kita, panggilan kita, zikiran kita, bacaan kita semuanya diterima oleh Allah, kemudian pahalanya disampaikan kepada Allah. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu berbicara ada satu ayat yang coba ayat ini dua fokus kita dalam kehidupan dunia. Apa ayatnya? Dan takutlah, Ibu, kita diingatkan oleh Allah dan takut. Dengan takut di suatu hari nanti, suatu waktu, suatu saat, di mana orang lain tidak bisa menolong orang lain. Suami tidak bisa menolong istri, istri tidak bisa menolong suami, orang tua tidak bisa menolong anak, anak tidak bisa menolong orang tua, saudara
tidak ada. Sedangkan pada waktu itu kita butuh teman, kita butuh pertolongan. Apa itu? Yang pertama kita butuh teman, kita butuh pertolongan. Yang pertama adalah saat sakaratul maut. Kita menyaksikan bahwa itu tentang sakaratul maut. Sakaratul maut ini adalah sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Yang seolah akan mengalahkan satu-satunya manusia yang ingin merasakan mati, merasakan sakaratul maut, yaitu Nabi Allah Idris alaihissalam. Jadi kita di sini punya kedekatan dengan malaikat Israil, sangat dekat mata. Malaikat Israil selalu berkunjung pada Nabi. Suatu ketika Nabi Idris ngomong sama malaikat Israil. Yang malaikat Israil, saya ingin merasakan bagaimana rasanya sakaratul maut. Saya ingin merasakan bagaimana rasanya sakaratul maut. Atau malaikat Israil, tak bisa. Karena gak ada dari Allah. Ya mintalah kita izin sama Allah. Baik, silakan. Minta izin. Setelah diizinin, baiklah, akan saya cabut. Dengan cara apa? Dengan cara yang sangat halus. Dicabut Nabi dengan cara yang halus. Malaikat Israil mencabut suka hati Allah dengan lembut hati ini sangat dengan kasih saya dicabutlah Nabi sangat. Itu ya. Matilah berasa kesahat, kemudian dikembalikan lagi. Karena memang belum mati. Dikembalikanlah ruh Nabi Idris. Begitu ada ditanya sama malaikat Israil, bagaimana rasanya sakaratul maut? Nabi Idris menangis terseru-seru, menangis sejadi-jadinya, menceritakan sakitnya sakaratul maut. Dia ceritakan sakitnya sakaratul maut itu seperti kambing dipetik bayi. Ambillah sendiri, coba menggetarkan ya Allah, gak bisa bayangkan syariat sakaratul maut cabut dari tergantung amal kita. Ini orang dicabut punya sangat susah, dicabut oleh malaikat Israil. Loncat itu dari ujung kaki matahari. Belum juga naik, cabut lagi, naik lagi ke ujung betis, cabut lagi, naik lagi ke ujung dan satu. Gambaran sama itu orang yang tidak punya apa soleh, betapa sangat buruknya ibadah. Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan rasanya sakaratul maut seperti itu, tusuk pedang sebanyak 300 tusuk. Ya Allah, ini semua kita akan mengalami Pak. Makanya jumlah malam hari ini menjadi berkat untuk mempersiapkan waktu yang akan tiba cepat apapun. Jadi saat sakaratul maut kita berhubungan dan ingat Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menemani kita. Orang di sini kita pada menangis, pada mentalkitin, memang di sini diajarkan mentalkin. Tetapi kalau ruh sudah ditegakkan malaikat Israil, tidak ada gunanya. Kalau mentalkin sebelum sekarang, makanya orang tua kita sedang sakit ditemani. Disitulah kita bimbing. Jangan sudah sekarang kita ajar, sudah gak sadar. Tetapi saat roh dicabut itu, laksana lambung ini satu-satu lagi.
Betul nggak Pak RT? Pak RT? Ada saklar kan ini ya? Kalau saklar itu kita tulis semuanya mati. Itulah keadaan saat cabut dari dunia. Ketika orang itu sudah ada di gambar malaikat Jibril, semua urat-urat saraf putus. Coba kita lihat saja. Situ nyaman situ. Dia urat sarafnya udah putus. Nah kalau sakaratul maut seketika urat-urat saraf putus semuanya. Tapi itu masih ngek-ngek kan, masih nggak. Tapi urat-urat saraf sudah putus, sudah kesekian. Maka kalau takut sebelum apa? Ya, jadi saat sakaratul maut kita betul-betul dan tidak ada yang bisa menemani, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah seorang kiai pergi ke pasar. Di pasar ada orang yang jualan burung beo. Burung beo itu kan bisa kita latih bisa bicara. Ada tukang burung beo, dia ikat kakinya kanan kiri. Kata tukangnya, kalau kita tarik kaki kanan, ini burung akan berbicara yang baik-baik. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau ditarik kaki kiri, akan berkata yang jelek-jelek. Coba tarik jelek-jelek. Tapi dia bilang, kalau ditarik keduanya gimana? Yang jualan itu nggak bisa jawab. Beo-nya ngomong, ya kalau dua-duanya ditarik kan gue jawab lah, ya. Akhirnya belilah burung beo, dibawa ke pesantren. Saat dikasih makan, benar ucapnya baik-baik, kalimat-kalimat thayyibah. Suatu hari, Pak Kiai dikasihkan sama santri, tolong santri, nanti dikasih makan dan burung beo itu baik-baiknya, dikasih makan dan burung beo. Begitu burung beo lupa ditutup, ada lupa ditutup. Akhirnya apa? Itu burung beo diterkam sama kucing lehernya. Bunyinya gimana? Itu banget. Yang tadinya jelek-jelek, kembar suaranya. Saat terkam oleh kucing lehernya, cuma bilang. Saat itu Pak Kiai melihat burung beo sedang diterkam oleh kucing. Saat Kiai nangis sejak hari itu dia merenung, menangis tiap malam. Satrinya sedih dong, merasa bersalah, ya kan? Akhirnya kemudian satu hari burung itu sedang bersedih karena kehilangan burung beo kesayangannya. Terus gimana? Ayo kita iuran. Untuk apa? Mengganti burung beo. Akhirnya beli burung beo. Yang tadi Pak Kiai Assalamualaikum tak saudara penyerahan ini burung beo nya kami ganti. Apa coba Pak Kiai? Saya menangis siang dan malam setiap hari menangis burung beo. Tetapi saya mendapatkan cara dari kematian burung beo. Kenapa? Saya siang malam sholat, saya siang malam berzikir, bertakbir, bertasbih, membaca Quran. Saya bagaimana keadaan saya terkam oleh Allah. Apakah saya masih bisa menjawabkan Allah atau seperti burung beo yang tidak berani dengan pesan itu pelajaran buat kita. Kita disyariatkan orang Islam banyak sekali yang namanya ibadah. Siang beribadah, malam beribadah, betul. Syukurlah, banyak sekali ibadah. Apa tujuannya selama tujuannya bohong? Ada satu orang, ada zaman ibadah sekali. Tujuannya apa? Itu sebenarnya agar kita tetap dalam kesabaran. Karena si malakul maut datang dari siapa yang bisa menjamin di pasar surga kalau haknya sudah kemana-mana? Siapa yang bisa menjamin di pasar surga kalau pikiran kamu? Siapa yang menjamin di pasar surga kalau Tuhan yang terhenti
Ya, penjelasan tentang jalan Allah. Intinya di jalan Allah kita butuh teman dan tidak ada yang bisa berteman, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali satu siapa yaitu Allah SWT. Yang ketiga, kita butuh teman. Tidak ada yang bisa nemenin, tidak ada yang bisa nolong aman, yaitu saat pada pasang bisa Allah SWT. Yang keempat, kita butuh teman, butuh pertolongan. Tidak ada yang bisa nolong kecuali satu yaitu Allah SWT. Kesimpulannya, barang siapa yang hidup ini, barang siapa yang dalam kehidupan dunia menjadikan Allah sebagai tujuan akhir hidupnya, sebagai imam, sebagai tujuan akhir hidupnya, maka dia mendapatkan segala dunia dan akhirat. Tapi ingat, siapa yang menjadikan Allah dalam kehidupan bukan imam, bukan tujuan akhir hidupnya, maka siap-siaplah dia akan kehilangan segala dunia yang begitu akhirnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari di sisa waktu kita ini kenali Allah. Sekalian bisa katakan kenali Allah. Saya aku sudah saudara, la yasifu ibadah illa bi'amal. Tidak sah ibadah seseorang kalau tidak mengenal siapa yang disembah. Ini yang menjadi kita. Usia kita sudah berapa? Sudah tidak mengenal Allah itu belum. Karena bisa menyelamatkan dunia dengan adalah Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan pasti kembali kepada Allah. Sebelum kita menghadap Allah, percuma dengan Allah kenali selagi masih di dunia ini. Al-Isra 72 dengan jelas, barang siapa yang di dunia ini hatinya masih bertobat, masih buta, maka di akhirat nanti setelah mati dia akan buta, bahkan tersesat dari jalan yang coba barang siapa yang di dunia ini hatinya masih buta, setelah mati dia lebih buta dan akan tersesat dari jalan yang lurus. Aku bilang ya, saya cukup sudah bisa yang kita gunakan untuk taklim belajar. Nah, karena cuma ini ada belajar, untuk kita istiqomah belajar. Ini boleh kita masih boleh. Daripada kita mau jelas, kita hadirkan saja. Kalau kita bisa bicara salah, mau dikatakan. Ini baca, biar untuk pelajaran. Ya Pak ya, insya Allah semoga pada untuk pada semua berikan berkah kepada kita, berikan bermanfaat untuk kita, kita keluarga, sisi orang yang sah, selamat dunia dan selamat akhirat. Berkah kehidupan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz Saifullah. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Meningkat adalah selanjutnya yaitu pengumuman yang pertama yaitu untuk kajian kita malam Jumat yang akan datang, tepatnya tanggal 12 Desember 2024 yang bertindak sebagai tuan rumah Bapak Iwan. Namun untuk tempatnya nanti muncul ya Pak ya, nanti disampaikan grup mau di masjid ataupun di rumah. Dengan susunan acara saksi berikut, pembacara mohon kesediaannya Bapak Bibi, sambutan tuan rumah akan disampaikan oleh Bapak Iwan. Pembacaan Yasin Zikir mohon kesediaannya Bapak Husein. Pemberian materi besok sehingga Ustaz Ali Asif. Pengumuman Bapak Bibi, penutup doa mohon kesediaannya Bapak Haji Said. Itulah susunan acara kita untuk malam Jumat yang akan datang. Semoga
atas diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa hadir. Amin. Kemudian pengumuman yang kedua yaitu bahwa amal malam ini terkumpul 295.000 rupiah. Jasa Allah khairan kasihan. Semoga infak saudara bapak dapat mudah daripada kegiatan manusia kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir sebelum menutup doa yang disampaikan oleh Bapak Hussein, saya mewakili jamaah ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rasdun beserta keluarga dan segala pihak yang telah mengikuti. Semoga ini suatu keikhlasan dan semoga apa yang kita sampaikan kepada Tuhan di pulau patut diberikan amin. Saya selaku ketua acara mohon maaf apabila ada perubahan yang susun. Akhir kalam dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa